Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua Dr. Hajah Amirah MAG selaku Ketua STT Pemalang yang alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pembicara di acara Halaqah Ramadan Virtual Series tahun 2022 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya banggakan seluruh audiens, khususnya mahasiswa STT Pemalang yang telah hadir pada saat ini. Ada Amanda, ada Diki Arif Hidayatullah, ada Fernis Pangesti. Dan untuk informasi Halaqah ini akan kita adakan rutin setiap hari dari mulai hari ini hingga tanggal 25 April. Jadi sebanyak 12 pertemuan. Insya Allah setiap hari pembicaranya akan berganti-ganti yang diisi oleh perwakilan dari Sivitas Akademika STT Pemalang dan juga partner kampus kita, insya Allah. Tanpa mengulur waktu lebih lama lagi, mari kita persilakan Ibu Ketua untuk membagikan wejangannya kepada kita semua, insya Allah selama 15 menit ke depan. Lalu kita tutup dengan doa bersama. Silakan Ibu Ketua, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Saudara Muhammad Fatih Aska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi amin. Ta'ala fi kitabih minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syamsu wal qamaru bihusban. Para peserta Ramadan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STT Pemalang, para pendengar, para pemirsa pun berada, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini kita dapat menyelenggarakan Halaqah Ramadan dengan tujuan untuk menambah ilmu wawasan tentang ilmu-ilmu agama, khususnya terkait dengan bulan puasa. Salawat dan salam tercurah pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah untuk kita semua. Semoga menjadi keberkahan tersendiri kita mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan selamat di dunia hingga akhirat kelak. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengangkat satu tema yang selalu menjadi pusat bahan kajian ketika memasuki Ramadan khususnya dan juga mengakhirinya, juga pada awal Zulhijjah pada saat Idul Adha. Dua metode yang selama ini dilaksanakan dengan cara hisab dan ru'yah. Tentunya metode ini merupakan hasil kajian para ahli tafsir, para ahli hadis, para ulama-ulama dimanapun berada, dan ini menjadi satu bahan yang harus kita ketahui bersama. Sebenarnya apa sih ru'yat, apa sih hilal, gitu. Sehingga dua permasalahan ini menjadi satu menarik. Dalam tema ini adalah moderasi beragama terkait dengan damai.
damai bersama hisab dan ru'yatul hilal. Sengaja kami angkat tema ini untuk memberikan wawasan kepada para mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya. Kenapa Muhammadiyah sangat concern dan selalu melaksanakan hisab. Dan kelompok ini tidak hanya Muhammadiyah, tentunya banyak juga penganut-penganut mazhab yang lain. Dan juga Nahdlatul Ulama dengan Ru'yatul Hilal ini luar biasa menjadi bahan kajian dan hasil-hasilnya diikuti oleh masyarakat pada umumnya. Termasuk pemerintah dalam hal ini melalui sidang isbat Ru'yatul Hilal ini telah selalu setiap tahunnya mengadakan sidang isbat yang melibatkan semua elemen tokoh agama masyarakat yang tentunya ingin memberikan yang terbaik. Dua metode ini sangat menarik untuk kita kaji. Yang pertama, kenapa Muhammadiyah dengan istiqomahnya melaksanakan hisab. Yang pertama dengan alasan semangat Al-Quran. Al-Quran ya, dalam semangat Al-Quran ini menggunakan hisab. Hal ini ada dalilnya, ada dasarnya, yaitu Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Ayat ini bukan sekedar menginformasikan bahwa matahari dan bulan beredar menginformasikan bahwa matahari dan bulan beredar sesuai dengan hukum yang pasti sehingga dapat dihitung atau diprediksi. Tetapi juga dorongan untuk menghitungnya karena banyak kegunaannya, tidak hanya untuk puasa atau haji. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 5 disebutkan bahwa kegunaan untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Yang kedua alasannya juga bahwa jika spirit Al-Quran adalah hisab, masalahnya mengapa Rasulullah SAW menggunakan ru'yat. Menurut Rashid Ridho dan Mustafa Az-Zarqo, perintah melakukan ru'yat adalah perintah berilat, beralasan. Jadi ada alasan, karena pada saat itu belum ada umat atau masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu belum dikenal banyak ilmu-ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dengan ru'yat umat Islam tidak bisa membuat kalender. Padahal kalender itu penting untuk perhitungan kita yang berlaku sepanjang masa. Ru'yat tidak dapat meramal tanggal jauh ke depan karena tanggal baru biasanya baru diketahui secara pasti pada H-1. Jadi tidak bisa melakukan prediksi-prediksi ke depan. Alasan yang keempat, bahwa ru'yat tidak dapat menyatukan awal bulan Islam secara global. Tidak hanya Ramadan, tapi putaran dalam 1 tahun. Sebaliknya, ru'yat memaksa umat Islam berbeda memulai awal bulan Qomariyah, termasuk bulan ibadah puasa, ibadah haji. Hal ini karena ru'yat pada visibilitas pertama tidak mampu mengcover seluruh muka bumi. Yang kelima, jangkauan ru'yat terbatas, di mana hanya bisa diberlakukan ke arah timur sejauh 10 jam dari sisi waktu. Orang di sebelah timur tidak mungkin menunggu ru'yat di kawasan sebelah barat yang jaraknya lebih dari 10 jam. Akibatnya apa?
bahwa ru'yat fisik tidak dapat menyatukan awal bulan Komariah di seluruh dunia karena keterbatasan jangkauannya. Alasan yang keenam, bahwa ru'yat menimbulkan masalah pelaksanaan. Bisa terjadi di Mekah, belum terjadi ru'yat. Sementara di kawasan sebelah barat sudah. Atau di Mekah sudah ru'yat, tetapi di kawasan sebelah timur belum. Sehingga bisa terjadi kawasan lain berbeda 1 hari dengan Mekah dalam memasuki awal bulan Komariah. Nah, ini berbeda dengan ru'yah, ya. Ru'yatul hilal dalam menentukan awal bulan Ramadan dan bulan Syawal untuk memulai dan mengakhiri puasa. Sampai saat ini jumhur, mayoritas ulama berpedoman pada ru'yat. Apa yang dimaksud dengan ru'yah? Adalah melihat bulan secara langsung dengan mata kepala. Bukan penglihatan yang ilmiah, ru'yah ilmiah. Jadi kalau meneropong bulan dengan ru'yah basoriyah, dengan mata langsung. Sedangkan penglihatan dengan ilmiah adalah hisab. Jadi kalau persoalan hisab itu ilmiah, kalau persoalan adalah ta'abud dalam konteks ibadah sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftaru li ru'yatihi. Fa in ghamiya 'alaikum fakmalu 'iddah Sya'ban 30 yauman." Artinya, berpuasalah kamu ketika telah melihat hilal Ramadan, dan berhentilah kamu berpuasa ketika telah melihat hilal di bulan Syawal. Nah, jika hilal tertutup bagimu, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tasumu hatta tarul hilal, wa la tafturu hatta taruhu. Fa in ghamma 'alaikum faqdaru lah." Artinya, janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal Ramadan, dan janganlah kamu berhenti berpuasa sehingga kamu melihat hilal pada bulan Syawal. Dan jika hilal tertutup bagimu, maka perkirakanlah hilal itu dengan menghitung posisi-posisinya. Jadi ini dalam 2 hadis ini ada sinyalemen, ada perintah untuk ru'yah, sekaligus pada hadis yang kedua, maka perkirakanlah posisinya. Jadi dengan cara hisabul hilal. Bagi jumhur, sabda Nabi atau hadis Nabi Muhammad yang pertama, fakmalu al-iddah, sempurnakanlah hitungannya. Yang sangat soreh menjadi bayan, menjadi penjelasan terhadap sabda Nabi yang kedua. Faqdaru lahu, perkirakanlah. Ya. Yang berkarakter menjadi mutasyabih. Jadi yang pertama menjadi bayan, yang kedua menjadi mutasyabih.
Salah seorang imam besar dari kalangan ulama Syafi'iyah, Abu al-Abbas Ahmad bin Umar bin Suraij, mengkompromikan dua riwayat hadis di atas dengan menggunakan pendekatan yang dengan istilah sekarang ini adalah nadhariyah ta'adud, yaitu bahwa sabda Nabi, bahwa hadis yang pertama ini merupakan makna dari bilangan nadhariyah ta'adud, al-ibdad, al-ib'ad, nadhariyah ta'adud. Yang bermakna bahwa perkiraan hilal itu dengan menghitung posisi-posisinya. Ini ditujukan kepada mereka yang oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahi pengetahuan tentang hisab. Jadi hisab juga merupakan kajian tersendiri yang menjadi hasanah ilmu keislaman yang memang belum terlalu populer, tetapi ada keilmuan, bahkan ilmu falak ini dipelajari sampai S2 dan S3 di Universitas Islam, di beberapa universitas Islam di Indonesia ini. Dari dua metode ini, baik hisabul hilal maupun ru'yatul hilal, itu sama-sama memiliki dasar yang kuat. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama, dalam rangka moderasi beragama, kita mengedepankan persatuan, kita mengedepankan saling memahami, saling menghormati, dan keduanya dapat menjadikan dasar hukum untuk kita beribadah, khususnya di bulan puasa dan juga pada bulan haji. Tentunya ini harus menjadi pemahaman para kaum akademisi, masyarakat kita harus kita cerahkan sehingga tidak terjadi saling gesekan antara kedua penganut, baik penganut ru'yatul hilal maupun hisabul hilal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Asru minallah wa fatun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ketua atas wejangannya. Masya Allah sangat bermanfaat sekali terkait dengan penjelasan awal mula atau pemilihan tanggal-tanggal bulan Hijriah ya. Nah, untuk pertanyaan mungkin bisa ada, jika ada yang ditanyakan sekarang, silakan dari peserta di Zoom. Ya, jika tidak ada, bisa nanti untuk bertanya di diskusi di grup WhatsApp kita atau di kolom komentar YouTube ketika kita sudah upload video ini. Mari kita tutup halaqah kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.